Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Suherdi, NPM 2208260203. Di sini saya akan membuat tugas video, blog vi- tugas video remediasi blog pada blog kardiologi dengan judul Defense Thrombosis atau disingkat dengan DVT. Dimulai dari definisi, Defense Thrombosis sendiri adalah bekuan darah di vena dalam yang sebagian besar tersusun atas fibrin, sel darah merah, serta sebagian kecil komponen leukosit dan trombosit. Kemudian ada juga etiologi dari DVT terbagi tiga. Yang pertama ada stasis vena. Jadi stasis vena ini terjadi ketika aliran darah terhambat. Biasanya saat seseorang duduk dalam waktu yang lama atau contoh lainnya seperti misalnya seseorang melakukan penerbangan panjang sehingga ini mengarah pada penurunan eh, kecepatan aliran darah yang memungkinkan faktor-faktor pembekuan darah untuk terakumulasi dan memicu pembentukan bekuan. Kemudian yang kedua ada kerusakan endotel. Kerusakan pada endotel dapat terjadi akibat trauma, kemudian juga pembedahan atau infeksi ketika endotel tersebut rusak. Kemudian juga protein koagulasi darah yang dapat terpapar pada permukaan yang tidak terlindungi ini dapat memicu reaksi koagulasi itu. Kemudian yang ketiga ada hiperkoagulabilitas. Ini adalah suatu kondisi eh, yang ditandai dengan peningkatan vikositas darah dan komponennya seperti sitokin, kemudian faktor protrombin dalam sirkulasi darah. Jadi kondisi ini juga bisa ningkatin resiko dari terjadinya trombosis. Selanjutnya ada faktor risiko. Jadi faktor risikonya itu yang pertama pasca operasi, kemudian riwayat keluarga dengan DVT, kemudian juga gagal jantung kongestif, dan juga faktor risiko ini paling sering tuh terjadi pada usia lanjut atau lansia di atas 60 tahun, kemudian juga karena pada saat ibu hamil, kemudian juga memiliki kebiasaan merokok, kemudian obesitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi. Di sini terbagi tiga. Yang pertama ada statis vena. Jadi aliran darah vena yang cenderung lambat, terutama di daerah yang mengalami imobilisasi yang cukup lama. Jadi stasis vena ini merupakan faktor yang sangat mudah terjadinya trombosis lokal karena dapat mengganggu mekanisme pembersihan aktivitas faktor pembekuan darah. Jadi eh, dapat menyebabkan terbentuknya trombosis. Kemudian yang kedua ada faktor dari kerusakan pembuluhan darah. Eh, jadi pembuluhan darah ini berperan dalam proses pembentukan trombosis vena melalui trauma yang mengakibatkan faktor pembekuan. Kemudian aktivasi sel endotel oleh sitokin yang dilepaskan sebagai akibat dari kerusakan jaringan serta proses peradangan. Kemudian yang ketiga ada perubahan daya beku. Jadi dalam keadaan normal terdapat keseimbangan sistem pembekuan darah dan juga sistem fibronolisis. Jadi kecenderungan trombosis ini terjadi apabila aktivitas pembekuan darah ini meningkat dan aktivitas fibronolisis ini menurun. Kemudian manifestasi klinis, gejala gejala klinis yang biasa dirasakan penderita DVT ini terasa hangat, kemudian rasa nyeri, kemudian terdapat perubahan warna kulit dan juga terdapat edem serta nyeri tekan. Kemudian eh, saya melanjutkan ke cara mendiagnosa DVT. Yang pertama kita lakukan anamnesis kepada pasien. Biasanya pasien datang dengan eh, pasien utama pasien DVT ini datang dengan keluhan utama seperti kaki yang membengkak dan rasa nyeri. Kemudian juga kita harus tanya jangan lupa ketika anamnesis apakah pasien tersebut terdapat riwayat riwayat DVT
pada keluarga mungkin menjadi faktor risiko atau riwayat dari keluarga. Ini juga penting ditanyakan pada saat anamnesis. Kemudian kita lakukan setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan all chart, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik kita jumpai edem tungkai unilateral, kemudian juga eritema, kemudian hangat ketika eh, it- yang dirasakan oleh pasien, kemudian nyeri eh, dapat diraba, pembuluh darah superficial, kemudian juga dari tes human, tes Homan juga positif. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang sendiri didapati peningkatan di dimer dan juga penurunan antitrombin. Kemudian ada pemeriksaan radiologi. Salah satunya kita lakukan USG Doppler atau duplex scanning, kemudian juga USG kompresi, kemudian juga venous impedance, atau yang terakhir ada MRI. Setelah kita melakukan setelah kita melakukan anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang serta pemeriksaan radiologi tadi, kita lanjut ke tata laksana setelah kita menegakkan diagnosis. Nah, tata laksananya ini untuk lini awal atau langkah awal dia ada terapi antikoagulan. Jadi terapi antikoagulan ini adalah langkah utama untuk mencegah pembesaran trombus yang dapat mencegah emboli paru. Jadi emboli paru ini adalah salah satu eh, komplikasi yang menjadi komplikasi yang paling berat dari DVT. Jadi jenis obatnya untuk kita mencegah bisa kita beri rivaroxaban, kemudian apixaban, ada dabigatran, kemudian juga edosaban dan batrisaban. Jadi obat-obat tadi yang saya sebutkan itu merupakan penghambat faktor XA atau eh, faktor yang sebagai penghambat darah agar tidak membeku sehingga tidak terbentuknya trombosis. Jadi faktor XA ini untuk profilasis trombosis vena dalam. Nah, durasi pengobatan DVT sendiri umumnya dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Namun jika berulang bisa sampai 12 bulan. Dengan contoh misalnya pasien tidak patuh dalam pengobatan atau mengikuti apa yang dokter sarankan. Selanjutnya, ada namanya terapi trombolitik. Ini dilakukan pada kasus DVT parah atau berat yang dapat mengancam jiwa. Contohnya seperti, eh, jadi terapi trombolitik ini lebih ke arah terapi yang udah terjadi komplikasi. Contohnya ada seperti serangan jantung, stroke, atau emboli paru. Jadi ketika terapi antikoagulan saja yang tidak cukup, biasanya diberikan terapi trombolitik. Terapi trombolitik sendiri biasanya diberikan melalui infus ataupun melalui kateter. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasinya ini terbagi tiga. Ada emboli paru, sindrom pasca trombotik, dan pendarahan akibat penggunaan antikoagulan. Jadi yang terakhir prognosis dari eh, penderita DVT atau penyakit DVT. Prognosis dari trombosis vena dalam ini sendiri dapat bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti lokasi trombus, kemudian ukuran trombus, kondisi kesehatan pasien, serta kecepatan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Jadi secara umum DVT ini bisa dibilang kalau pengobatannya tepat, prognosis DVT dapat baik. Tetapi kalau misalnya nanti eh, pasiennya bandel atau kita bilang pasien tidak mau patuh mengikuti pengobatan selama 3 sampai 6 bulan, maka ada kemungkinan terjadinya komplikasi.
Mungkin sekian itu dari video presentasi saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.